Dengan dibangunnya dua proyek baru milik keluarga Morgan, isu tersebut menjadi perbincangan hangat banyak orang, tak terkecuali bagi rekan bisnis mereka selama ini. Kinan, seorang bandar besar narkoba, tercengang begitu mendengar kabar bahwa keluarga Morgan sedang membangun bisnis baru gila-gilaan. Dan hal yang lebih mencengangkan adalah bisnis mereka legal dan bersih. Keanehan tersebut menjadi tanda tanya tersendiri baginya. Sudah bertahun-tahun Kinan menjadikan keluarga Morgan sebagai penjaga lalu lintas distribusi narkoba dari luar negeri ke Chemisland, terutama ibu kota Gloriston. Selain itu, keluarga Morgan juga merupakan bandar kecil di bawah Kinan, sehingga penyebaran di Gloriston selalu aman dan terkendali. Setelah Kinan menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu info tersebut, akhirnya dia pun tahu bahwasanya keluarga Morgan telah mendapatkan dana besar dari seseorang bernama Marvin Rack. Dia pikir, apa hubungan spesial di antara mereka, sehingga Marvin Rack mau memberikan dana yang sangat besar. Jika proyek besar tersebut berjalan, bagi Kinan ya terserah. Namun, hari ini keluarga Morgan menyampaikan padanya untuk mengakhiri kerjasama. Implikasinya jelas bahwa segala macam bentuk pengiriman dan penyelundupan narkoba di Chemisland bakal terputus total. Kinan berpikir keras, Marvin Rack bukan orang sembarang. Dia pasti orang yang berpengaruh. Kinan punya 10 asisten wanita cantik. Dia memilih salah satunya dari mereka. Rihanna, aku punya tugas khusus untukmu. Keluarga Morgan tidak mau lagi bekerja sama dengan kita. Tidak mengapa. Karena kita sudah punya calon rekan bisnis baru, aku ingin kau segera menemui Marvin Rack dan menawarkannya kerjasama. Wanita blonde dengan rambut terurai seperti artis Hollywood itu menyugar rambutnya ke belakang. Baiklah, bos, serahkan semuanya padaku. Siang ini juga Rihanna langsung menuju kantor R27 Enterprise dan bermaksud menemui Marvin Rack. Namun, ketika berada di bagian resepsionis, dia mendapat info bahwa Marvin Rack tidak berada di kantor. Rihanna pun berkata kepada wanita itu, ada urusan yang sangat penting terkait bisnis besar. Saya hanya ingin bertemu dengan Tuan Marvin Rack secara langsung. Karena terus didesak, akhirnya petugas resepsionis itu pun menemui atasannya, kemudian atasannya tersebut baru menyampaikan kepada Marvin Rack. Saat ini, Marvin Rack sedang sibuk mempersiapkan pendirian Darak Holding Company, perusahaan induk yang akan mempayungi banyak perusahaan di bawahnya, termasuk R27 Enterprise, perusahaan investasi nomor 1 di Gloriston. Ketika mendengar kabar bahwa ada seseorang yang mau bertemu dengannya membahas perkara investasi, Marvin Rack sangat terkejut sebab dia masih merahasiakan identitasnya hingga saat ini, kecuali kepada beberapa orang saja, termasuk kepada keluarga Morgan. Setelah melewati perenungan yang cukup kritis, akhirnya dia mau bertemu dengan orang yang dimaksud. Dia mengajak Rihanna bertemu di salah satu tempat ngopi yang ada di Gloriston, berdua saja. Begitu berjumpa dengan Rihanna, Marvin Rack cukup kaget. Dia sama sekali tidak mengenal wanita ini. Dari mana kau tahu info tentangku? Tanya Marvin sambil membenarkan posisi duduknya. Apakah dari keluarga Morgan? Rihanna membaca buku menu. Dia tersenyum manis dan menjawab, tidak perlu Tuan tahu. Nama besar Tuan Rack terlalu besar. Jelas kami bisa tahu. Lalu, Rihanna pun menyampaikan maksud pertemuan ini. Kami yakin Tuan akan tergiur dengan bisnis ini. Saat ini, Marvin memang sedang gencar melebarkan sayap bisnisnya dalam banyak sektor. Jika baik dan menguntungkan, tentu aku mau. Sebelum Rihanna berbicara panjang dan gamblang, ada hal yang mesti dia kupas hari ini, sesuai dengan perintah dari bosnya, bahwa dia harus menceritakan bobroknya keluarga Morgan. Kecuali Aldous, mereka semua sampah yang tidak berguna. Beber Rihanna tanpa ragu. Kemudian dia mencebik malas sambil menaikkan salah satu alisnya. Tatapannya berubah sinis. Tidak ingin salah kaprah dan salah pula persepsi, Marvin Rack ingin mendengar detail dari wanita ini. Kenapa dia mengumpat keluarga Morgan? Ada masalah apa? Mereka tidak bisa mengatur uang, terutama bab Morgan, ditipu, dicuri, habis foya-foya. Semua tidak keruan. Karena itulah keluarga Morgan tidak pernah maju. Omalnya, lalu menerbitkan seringai halus di wajahnya. Setelah memilih pesanannya, dia pun melanjutkan. Keluarga Morgan tidak bisa diandalkan. Jika ada yang mau bekerja sama dengan mereka, harus berhati-hati.
Duit yang banyak bisa habis gara-gara mereka. Karena baru kenal, Marvin Rack tidak terlalu tanggap dengan omongannya. Dia cukup menyimak dan tidak langsung menelannya mentah-mentah. Dia terlalu cerdas jika hanya untuk mencerna omongan para pembenci. Marvin Rack menghela napas dan berkata dingin, "Jika kau tahu tentang mereka, berarti kau pernah bekerja sama dengan mereka. Sekarang aku ingin tahu, apa bisnis kalian?" "Bisnis kami tentunya bisnis yang menguntungkan Tuan. Jutaan dolar per bulan keuntungannya. Jika Tuan bersedia, Tuan akan makin kaya." Marvin Rack tersenyum dalam hati mendengar keuntungan jutaan dolar per bulan. Itu berarti si wanita ini tidak mengenal dalam siapa Marvin Rack. Jika memang kenal sangat dalam, jutaan dolar per bulan itu hanya receh bagi Marvin Rack. Pembicaraan kali ini terlalu menjauh. Marvin Rack tidak suka dengan orang yang membual dan berbicara terlalu melenceng. Jika terus dipaksa, tentu hanya akan menghabiskan waktu. "Bisnis apa?" ulanginya dengan ekspresi penasaran. "Serbuk emas putih dan pil gembira." Tidak lama mikir, Marvin Rack langsung merespons, "Barang haram? Jika itu yang kau bahas, tinggalkan sekarang tempat ini." "Pergilah." Marvin Rack menunjukkan sikap tidak senangnya. Rihanna tersenyum kecut, "Tuan Marvin Rack, kenapa kau terlalu terburu-buru begitu? Pembicaraan kita belum selesai." Bob Morgan, yang katanya kepala bagian yang mengurus narkoba, jelas tidak bisa diandalkan. "Bos kami butuh orang yang pas, yang bisa menghandle penyebaran obat-obat bahagia itu ke semua Cemisland. Tuan Marvin merupakan orang yang sangat tepat." Apa barusan Marvin Rack tidak salah dengar? Dia ditawarkan untuk masuk ke bisnis narkoba dengan keuntungan jutaan dolar per bulan. "Dek," Marvin Rack tersenyum pahit sambil mendengus pendek. "Astaga, kau salah orang. Nona, silakan temui lagi bosmu dan bilang bahwa aku tidak setuju." Rihanna memicingkan matanya dan menatap genit, lalu berkata lembut, "Aku yang akan menjadi asisten rahasiamu. Tuan Rack, kami sudah bertahun-tahun menjalani bisnis ini dan selalu aman. Lagi pula, kami punya jaringan rahasia dengan pihak kepolisian. Kami selalu menyetor tiap bulan dan Tuan Rack tidak perlu khawatir memikirkannya." Lisiknya, Rihanna menawarkan tubuhnya dan Marvin Rack bebas kapan saja mau menggaulinya. "Sebagai asisten rahasia, aku akan selalu melayanimu, Tuan Marvin, kapan saja." Rihanna menatap penuh godaan. Apapun informasi yang didapatkannya, Marvin Rack hanya bisa mengulas senyum geli. Meskipun Rihanna siap pasang badan, Marvin Rack masih acuh tak acuh. At least, dia mau menguji seberapa loyal dan komit keluarga Morgan terhadapnya.